لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini masih bisa melanjutkan kajian rutin kita pada Rabu kedua. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang haji atau mengkaji tentang haji. Sesuai dengan suasana sekarang adalah suasana hajian, kajian. Sebagian dari saudara-saudara kita sudah ada mungkin yang berangkat, tapi untuk yang di sini insya Allah belum. Jadi sebagian mungkin sudah ada yang di Madinah sana. Oleh karena itu, malam hari ini sengaja saya akan menyampaikan kalau memang tema besarnya yaitu kajian fikih haji, tapi khusus untuk malam hari ini akan kita cuplik dulu, ya. Karena barangkali ada saudara-saudara kita yang mau berangkat haji, sehingga ingat kembali apa yang telah didapatkan di manasik atau pelatihan manasik. Sehingga nanti di sana sudah mempunyai satu gambaran. Oh, nanti sampai di sini saya akan melakukan ini. Tanggal sekian saya akan lakukan ini dan ini. Itu nanti akan kita kaji dalam tuntunan ringkas ibadah haji ini. Ya. Jadi ini kita tidak membahas dulu secara keseluruhan tentang fikih haji, karena ya panjang sekali kalau kita membahas secara keseluruhan tentang fikih haji. Maka untuk yang sekarang ini khususnya kita akan hanya membahas tentang tuntunan ringkas dalam ibadah haji. Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah melakukannya ya bisa ingat kembali dan mempunyai satu gambaran. Oh iya aku biar ngono ngene. Yang mungkin sudah daftar ya minimal untuk bahan awal. Ya nanti saya di sana akan begini. Ya. Apalagi yang tahun ini akan berangkat, saya yakin sudah berkali-kali mengikuti latihan manasik haji, tapi tidak ada jeleknya kalau malam hari ini kita juga akan mengkaji kembali sehingga gambarannya lebih ingat nanti gitu loh. Ya.
Jadi di sini kita nanti akan mencumplik kalau hukum haji misalnya itu bagian dari fikih, pembahasan fikih memang semuanya telah tahu bahwa haji itu wajib, itu sudah tahu semuanya. Bagi yang mampu, ya, wajib. Dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Satu hadis menyatakan rukun Islam yang keempat, tapi yang populer yaitu hadis yang menyatakan bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima. Itu yang populer. Tapi ada juga yang menyebut yang keempat. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Pertama syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa. Jadi puasa disebut terakhir. Tapi yang populer puasa keempat, haji yang kelima. Ini kewajiban. Ali Imran ayat 97 ini menyebutkan itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji itu kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Sanggup istita'ah. Nah untuk istita'ah ini nanti menjadi pembahasan di dalam masalah fikihnya. Nah, di sini untuk malam hari ini kita tidak membahas dulu. Nanti lebih kita titik beratkan kepada praktek. Ya. Praktek menjalankan haji itu bagaimana. Itu. Ini. Syarat wajib haji juga ada. Antara lain apa ini? Islam, berakal, balik, merdeka dan mampu. Mampu untuk ke sana. Istita'ah tadi. Jadi Islam, kalau udah Islam ya ada wajib haji. Berakal kalau dia akalnya tidak sehat ya ada wajib. Balik ya. Kalau anak kecil diajak ke sana itu ya baru pendidikan haji atau latihan haji karena belum balik. Merdeka orang yang menjadi budak juga tidak wajib. Dan orang yang tidak mampu juga tidak wajib. Ini sekedar gambaran ringan-ringan dulu. Ya. Nanti kalau yang lebih detail akan kita kaji di dalam fikih hajinya. Jadi gitu. Ini. Nah, keutamaan haji banyak sebetulnya hadis-hadis yang menerangkan. Bahkan ada yang menulis sampai 11 hadis. Tapi di sini cukup 2 yang paling utama. Yang pertama yaitu apa itu? Ya. Yang utama yang pertama yaitu dia akan mendapat surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi tidak menyebutkan pahalanya tapi langsung menyebutkan laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dapat surga. Yang kedua, haji itu juga menyamai tingkatannya seperti jihad fi sabilillah. Ini antara lain keutamaan yang paling utama. Ketika Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasul, ya, begitu utamanya jihad fi sabilillah. Bagaimana kalau kami para wanita ini ikut berperang? Ya tidak usah perang. Kamu cukup melakukan haji mabrur. Haji mabrur saja sudah cukup untuk para wanita. Tidak usah ikut perang. Yang perang bagiannya yang lanang-lanang. Nah, di sini mulai kita mengenal tentang mikot. Mikot itu apa? Yaitu satu batasan yang tidak boleh dilewati. Ketika seseorang itu sampai di mikot itu, dia harus sudah mulai berpakaian ihram dan niat ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh.
gitu. Ya. Makanya ada dua mikot. Ada mikot zamani, mikot yang berdasarkan waktu. Ya. Apa mikot zamani itu? Yaitu ada 3 bulan. Mikot zamani untuk haji itu. Ya. Ya, di luar 3 bulan itu sudah tidak boleh orang melakukan haji. Yaitu dimulai dari Syawal, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini Syawal, 3 bulan itu. Ini. Itu namanya mikot zamani. Jadi dimulai dari Syawal hingga terakhir Dzulhijjah. Di luar bulan Dzulhijjah sudah tidak ada haji, bahkan tidak sampai habis. Ya. Misalnya sudah tanggal 20 Dzulhijjah melakukan haji, ya sudah tidak sah, tidak dihitung haji. Batasannya kan hanya sampai 3 hari tasyrik. Itu. Ini. Jadi untuk Dzulhijjah saja tidak penuh. Tidak penuh. Ini. Artinya sing haji temenane ya di bulan Dzulhijjah. Haji temenane. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu. Temenane. Yang lain-lain itu kan baru persiapan. Berbeda dengan umroh. Umroh itu bulan apa saja, Bu? Boleh. Ini. Kemudian ada mikot makani. Yaitu satu tempat di mana di situ seorang yang akan haji harus memulai niat untuk haji. Kalau umroh ya mulai niat umroh dan sudah berpakaian ihram. Nah, kalau dari jamaah Indonesia biasanya haji ifrad ya, haji ifrad, haji tamattu. Ya, haji tamattu. Insya Allah semua jamaah Indonesia melakukan haji tamattu. Makanya yang dilakukan umroh dulu. Baru nanti mulai tanggal 8 itu mulai melakukan haji. 8 Dzulhijjah maksudnya. Ini. Jadi ketika mulai awal itu baru umroh. Makanya kalau kita sudah sampai di mikot misalnya, untuk Indonesia biasanya itu di atas laut Yalamlam kan, Yulamlam atau Yalamlam itu. Haji Indonesia biasanya 2 gelombang. 2 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama biasanya langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah dulu. Nah, itu enak. Kalau ke Madinah dulu enak, di pesawat itu masih bebas. Masih bebas, pakaian apa saja terserah, pokoknya nutup aurat. Ya. Tapi kalau sudah gelombang kedua, biasanya langsung ke Mekah. Dan cucuk di Pelabuhan Udara Jeddah. Nah ini sulitnya begini. Kita harusnya itu di daerah Yalamlam nanti diberitahu biasanya oleh pihak pesawat. Ini sudah sampai di Yalamlam harus dimulai ihram. Mulai ihram. Kalau pengalaman saya dulu itu sejak dari Surabaya, dari mana itu asrama haji, itu sudah mandi, terus sudah persiapan, sudah pakaian ihram begitu, semua dilepas, bahkan celana dalam pun harus dilepas, jangan sampai lupa, gak sah nanti, asik nganggo katok. Beda dengan wanita, kalau wanita kan bebas. Yang penting menutup aurat. Nah, sudah mulai sana sudah pakai ihram di atas pesawat. Ya,
diumumkan bahwa sudah sampai di Mikot, di atas laut ya Lam itu. Akhirnya semua mulai niat ihram, ya, mulai niat ihram. Tapi ihramnya untuk ihram umroh, karena kita adalah haji tamattu. Dan memang pada saat itu belum waktunya kita melakukan haji. Hajinya nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai. Padahal berangkatnya seperti sekarang di bulan Syawal misalnya. Masih jauh, masih lama. Makanya niatnya dulu yaitu niat ihram untuk umroh. Ihram untuk umroh. Ya biasanya kalau dirafalkan labbaik Allahumma umrotan, itu. Kalau untuk haji ya labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Umroh dulu. Nah, nanti baru di Mekah sana tanggal 8 cukup mulai dari hotel. Nah, kita pakaian ihram dengan niat haji. Yaitu tanggal 8-nya. Nanti urutannya akan kita mudah-mudahan selesai. Ini. Itu tentang mikot ya. Oh, alhamdulillah, monggo. Ya, percepat. Tata cara berihram insya Allah diajari nanti oleh bagian KPIH itu. Caranya nganggo pakaian ihram macam-macam. Nah, jadi rangkaian pertama dari ibadah haji adalah berihram. Yaitu ini sudah niat masuk pada manasik haji, tapi didahului dengan umroh dulu kalau kita ya, yang dari Indonesia ini. Ya mungkin ada juga yang melakukan cara lain ya, kita tidak tahu, tapi umumnya kita haji tamattu ya. Yang dengan haji tamattu itu maka ada kewajiban untuk menyembelih dam. Ya, menyembelih kambing itu. Ya. Ini. Ini waktu ihram disunatkan beberapa kali ada mandi. Ya, boleh waktu memakai pakaian ihram itu pakai minyak wangi boleh, tapi nanti kalau sudah berpakaian ihram sudah tidak boleh lagi. Nah, kayak pakaian minyak wangi itu. Nah, di sini ditegaskan yang memang sebetulnya tidak ada salat khusus sebelum pakaian ihram itu. Kalau kebetulan pas waktu itu waktunya salat ya salat biasa apa, zuhur ya zuhur apa gitu. Tapi di fikih biasanya disebutkan ya disunatkan untuk sholat 2 rakaat kan gitu. Tapi di sini dah. Nah ini. Nah, setelah berpakaian ihram maka ucapannya ya ini. Labbaik Allahumma labbaik selalu diucapkan. Dikumandangkan itu. Nah, ini yang artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Itu lafalnya. Itu. Di sini disebutkan juga agar dikenal ya. Yaitu bisa memilih di antara 3 macam cara haji. Yaitu ada haji tamattu, ada haji qiran dan haji ifrad. Kalau haji tamattu sebelum tanggal 8 Dzulhijjah maka niatnya niat umroh dulu. Ya di mikot yang pertama tadi. Kalau haji qiran itu niatnya umroh dan haji dan umroh. Tapi kalau ifrad itu niatnya hanya haji saja. Nanti mungkin umrohnya belakangan gitu. Nah, tapi kita biasanya memilih tamattu ini. Insya Allah yang lebih gampang gitu loh. Nah, jadi tamattu ini berihram untuk umroh di bulan haji lalu
menyelesaikan manasik umroh. Dengan apa? Dengan tawaf, sa'i, dan mencukur rambut atau menggunting rambut. Itu saja. Setelah itu kan nanti boleh dilepas pakaian ihramnya. Di sini nanti ada berikutnya. Tapi kalau ifrad dan qiran beda lagi caranya. Nah. Larangan pada waktu ihram itu apa saja? Menghilangkan rambut. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu makhila. Ketika kita berpakaian ihram itu harus hati-hati. Sisiran khawatir juga, tidak boleh. Khawatir rambutnya ada yang jatuh. Makanya pada saat berpakaian ihram itu hati-hati betul. Jangan sampai ada rambut misalnya yang jatuh. Ini nanti akan membangun keabsahan daripada ihram kita. Ini. Kemudian memotong kuku juga tidak boleh. Menutup kepala bagi laki-laki juga tidak boleh. Ya. Jangan-jangan yang tidak mengerti sakkarepe dhewe ditutupi apa anduk apa gitu. Nah, ini khawatir. Karena pernah terjadi ya, karena tidak memahami tentang tata cara manasik itu ya. Nah, ketika datang di Mekah, sebetulnya kan masih pakaian ihram dari mikot ya untuk umroh tadi. Sebelum melakukan haji. Lah, ada juga orang yang belum paham itu sampai di hotel wis pakaian ihram dicopot. Padahal belum tawaf, belum sa'i. Belum nyukur rambut. Nah, ya batal ini. Makanya perlu sebelum kita ikut atau menunaikan ibadah haji ini perlu sekali tentang pengetahuan manasik itu. Jangan-jangan terus kadung rono hajinya batal, tidak sah gitu loh. Itu. Motong kuku gak oleh, nutup kepala gak oleh, pakai pakaian berjahit juga tidak boleh. Engko wis gak enak kabeh, biasa katokan kok. Kok katokan ya. Terus lali. Ya ini. Ya, ini. Pokoknya pakaian yang berjahit tidak boleh. Sabuk saja kan tidak boleh kalau berjahit kan gitu. Ya, makanya ada sabuk khusus untuk jamaah haji. Sabuk. Makai wangi-wangian juga tidak boleh kalau sudah dalam keadaan ihram. Membunuh binatang. Ya, kita percepat saja. Wa khurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma. Ini baru larangan-larangan. Belum sampai pada praktek. Terus yang dilakukan apa orang yang sudah berpakaian ihram itu? Nah, satu menyibukkan diri dengan talbiyah. Ngake-ngake no talbiyah. Zikrullah, zikir pada Allah dan membaca Al-Quran. Itu termasuk zikir ya. Banyak amar ma'ruf dan nahi mungkar dan semua hal-hal yang bermanfaat itu diharapkan begitu. Nah, sekarang perjalanannya sudah sampai di Mekah. Tadi baru di Mikot terus jalan. Dan ditunjukkan beberapa hal yang perlu diketahui tadi. Nah, sekarang sudah sampai di Mekah. Setelah sampai di Mekah, ya, ini ya baik yang jujuk Medina maupun yang jujuk Jeddah ini sama saja. Cuma bedanya yang jujuk Medina itu ihramnya nanti ya dari Madinah itu apa ada satu tempat di mana disitulah apa di mana di berali atau apa itu baru memulai pakaian ihram. Jadi lebih enak, lebih bebas. Gitu. Nah,
Dua-duanya yang baik yang dari Jeddah maupun yang dari Madinah, sama-sama kan menuju ke Mekah akhirnya. Ya. Cuma yang ke Madinah dulu, nanti ke Mekahnya belakangan. Karena di Madinah dulu. Kalau yang dari Jeddah langsung ke Mekah, nanti setelah selesai haji baru ke Madinah. Kan gitu. Diwolak-walik gitu. Ini. Nah, jika telah sampai di Mekah, maka bagi yang berhaji tamattu tadi ya, melaksanakan manasik umroh dulu. Umroh tawaf dan sa'i, kemudian bercukur, bertahallul boleh, digundul boleh ya, sekedar digunting boleh. Ini pada waktu umroh itu. Nah, kalau sudah bertahallul maka sudah dibolehkan apa yang diharamkan pada saat tadi memakai pakaian ihram. Pakaian ihram sudah boleh dilepas, bebas. Ya. Tinggal menunggu kapan datangnya bulan tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nah, kemana saja? Ya paling bolak-balik jamaah nang Masjidil Haram gitu. Ya mungkin sebelum itu dikelencer-kelencerkan mungkin begitu. Karena masih, apalagi yang sekarang sudah di Mekah itu kan masih lama itu. Ya, masih lama itu. Masih tanggal berapa? Sampai tanggal 8 nanti. Nah ini sudah bebas kalau sudah melakukan umroh. Nah, umrohnya dulu, karena hajinya haji tamattu. Nah, jadi setelah boleh memotong rambut, kuku, lainnya boleh, semuanya boleh. Ya. Nah. Sampai hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu berikhram haji. Dari mana ikhramnya? Bapak-bapak yang sudah pengalaman mesti tahu ikhramnya ya cukup dari hotel yang di Mekah itu. Ya mandi lagi seperti akan ihram umroh tadi, ya, yang disunat-sunahkan dilakukan. Ini untuk ihram haji. Ini di tamattu. Sedang yang berhaji qiran dan ifrad, maka sesampainya di Mekah hendaknya melakukan tawaf kudum. Ya, tawaf pertama, jika ia menginginkan Jika ia menginginkan tidak mengapa melakukan sa'i haji setelah tawaf kudum. Enggak usah kita ada tambah ruwet, tambah bingung. Ya kita pahami yang tamattu aja. Ya, karena kita mesti kalau kita dari sini ya tamattu. Makanya kudu siap tuku wedhus. Harus itu. Ini. Nah, di sini untuk tanggal 8 ini memang ada perbedaan. Ya. Nah, di sini terangkan jika telah datang hari Tarwiyah tanggal 8, maka bagi yang tamattu berikhram untuk haji. Sedang yang qiran dan ifrad mereka sudah dalam keadaan ihram sejak sebelumnya. Jadi lebih berat, dia tidak bisa melepas pakaian ihramnya. Jadi suwi pakaian ihram terus. Larangan ihram harus dijauh terus. Tapi lebih enak yang tamattu ini. Bondo wedhus siji. Tamattu ini ya. Jadi haji dan lalu keluar menuju Mina. Ya. Di sini yang pakai tarwiyah tanggal 8 itu setelah pakaian ihram niat ya labbaik Allahumma hajjan, lalu menuju ke Mina. Ya diangkut bis biasanya. Itu kadang-kadang sulit karena rata-rata itu banyak yang langsung ke Arafah. Jadi tanggal 8 langsung ke Arafah.
Coba kita bayangkan betapa macetnya gitu. Dan kalau ke Mina dulu, nanti nginep semalam di Mina sampai subuh, sholat subuh di Mina. Baru berangkat ini kebagian bis ya lumayan. Tapi kalau ada kebagian bis ya berjalan kaki ya lama. Berjalan kaki kan lama itu. Tapi alhamdulillah saya dulu itu kebagian bis. Memang yang ngurus itu cekatan gitu. Akhirnya ketika tanggal 8 ke Mina juga diantar, terus ke Arafahnya juga diantar. Cuma sudah agak telat. Nah, orang-orang sudah selesai sarapan, kita baru datang, sarapannya sudah habis. Jalannya dari Mina. Tuh. Tidak apa-apa, tapi kan kita bawa bekal di dalam tas itu, ya, seadanya, roti-roti atau apa itu. Makanya harus ada persiapan seperti itu. Nah, di Mina nginap semalam ya, bagi yang tarwiyah, nginap semalam, ya di sana sholatnya itu boleh di qasar, tapi tidak boleh di jamak. Jadi selama di Mina itu sholat boleh di qasar, tak boleh di jamak. Termasuk nanti yang 3 malam. Pada saat sudah dari Arafah itu. Ini. Ya kita teruskan. Setelah matahari terbit ini bagi yang pakai tarwiyah ya. Di hari ke-9 Dzulhijjah maka berangkat dari Mina menuju Arafah. Mungkin bapak-bapak ada yang pengalaman begitu. Ada juga yang pengalamannya dari Mekah langsung ke Arafah. Itu. Tapi yang banyak dari Mekah langsung ke Arafah. Yang dari Mekah ke Mina dulu itu ya hanya beberapa regu saja barangkali begitu. Nah, karena itulah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Memang ke Mina dulu itu. Ini. Nah. Jadi 9 Dzulhijjah berangkat dari Mina menuju Arafah. Seluruh padang Arafah adalah tempat wukuf. Ya, tidak usah khawatir ya. Seluruh padang Arafah itu tempat wukuf. Sekalipun gak bisa nak pinggir masjid. Mana? Namirata itu. Itu tidak apa-apa. Nah, jika telah tergelincir matahari maka sholat duhur dan asar dengan cara qasar dan jamak. Kalau di Arafah itu sholatnya zuhur dan asar, qasar dan jamak. Jamak takdim. Ini. Ya, ini gambaran saja. Nanti kalau ada yang pergi ke sana lagi kan enak sudah hafal itu. Dengan sekali adzan dan 2 qomat. Nah ini tuntunan yang ada di Arafah. Setelah selesai sholat maka hendaknya menyibukkan diri dengan berdoa. Menyibukkan diri dengan berdoa. Insya Allah mustajab. Dan doanya itu ibarat pasar. Arafah itu bukanya itu ya mulai tergelincir matahari hingga terbenam matahari. Di luar itu ya biasa maneh. Tokone wis tutup. Ongko nang, wah aku tak umroh, nang aku tak sesuk tak mampir nang Arafah tak ndonga-ndonga ya guys so. Itu khusus pada saat itu. Ya. Kata pembimbing haji dulu, ya itu pasarnya wis gak buka, ya wis kelewat dari terbenam matahari atau sebelum tergelincir matahari. Rame-rame nih pasar, itu sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu insya Allah doa dengan sungguh-sungguh insya Allah terkabul. Ini di Arafah. Isinya itu di Arafah. Ya tentu ada khutbahnya setelah sholat itu ada khutbah Arafahnya itu. Ini.
Nah, Rasulullah bersabda sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi sebelumku di saat itu adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah la syarikalah lahul hamdu wa lahul mulku, atau dibalik juga ada apa-apa, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang asli yang dicontohkan ini lahul hamdu wa lahul mulku. Ini. Tapi yang sering kita ucapkan kan lahul mulku wa lahul hamdu. Ya ada apa-apa, dua-duanya masih disebut. Ini. Nah, wukuf di Arafah ini memang penting karena termasuk rukun haji. Orang sakit pun harus dibawa ke sana. Karena termasuk rukun. Rukun haji itu kan hanya sedikit saja. Ihram, ya, tawaf, sa'i, dan Arafah ini. Yang lain-lain kan kadang masuk namanya wajibnya haji dan lain-lain itu. Itu pelajarannya nanti di bagian fikih. Ya ini baru prakteknya ini. Nih. Wukuf Arafah rukun haji. Itu doa yang sering dibaca Rasulullah ya ini. Kemudian mabit di Muzdalifah. Jika telah terbenam matahari di hari Arafah, maka hendaknya bertolak ke Muzdalifah dengan tenang. Apa nih? Enggak tenang. Menunggu bis. Syukur yang diangkut setelah maghrib pas ya. Enak, bebas. Ada yang menjelang subuh itu baru diangkut. Nah ini Masya Allah. Ya, karena saking banyaknya. Ya. Padahal menurut sunnahnya itu kan, ya, menurut sunnahnya itu kan kita sholat maghrib Muzdalifah dijamak dengan Isya. Sunnahnya. Setelah itu ya dikir-dikir apa sampai subuh. Kita sholat subuh di Muzdalifah, baru setelah itu berangkat ke Mina. Kan begitu. Tapi kebanyakan ya, karena bisa ya rebutan kadang-kadang antri nih itu. Ini bagian rombongan sana, rombongan sana itu. Ya. Kadang-kadang ada yang mampir sebentar. Yang penting sudah melewati separuh malam, mereka sudah mulai berangkat ke Mina. Itu. Ke Mina. Ada juga yang menunggu sampai sholat subuh di Muzdalifah. Nah, ini yang disunahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu, yang seperti itu. Apa sah itu yang Ya insya Allah sah. Yang penting sudah melewati separuh malam, misalnya jam 1, jam 2, jam 3 sudah banyak yang berangkat. Bahkan melempar jumlah akobahnya itu juga kadang ada yang masih menjelang subuh sudah melempar. Itu. Ya, mestinya kan sudah agak siang. Ini sudah, tulisan ini sudah saya sampaikan tadi. Diperbolehkan mengambil kerikil untuk melempar jumroh saat perjalanan menuju Mina. Boleh juga mengambil saat di Muzdalifah atau di Mina saja juga ada. Sana banyak kerikil gunung. Nah, ya, tidak usah khawatir. Tapi rata-rata itu mengambil di Muzdalifah itu malam-malam. Ya, timbang gak ada kegiatan apa. Cuma ya dingin karena pakaian ihram dan kepala tidak boleh ditutup. Ada juga yang sampai menggigil kan gitu. Nah, setelah sampai di Mina, langsung melempar jumrah akobah. Melempar jumlah akobah. Yang paling afdal menyembelih hadyu. Hal tersebut jika wajib baginya hadyu tamattu. Ya, kalau tamattu itu setelah melempar jumlah akobah pada tanggal 10
itu. Lalu semestinya dia harus menyembelih hadiyu tadi. Tapi biasanya kita rombongan ada salah satu dari ketua regu atau ketua rombongan yang mewakili. Nek melok kuwabeh ya kan, ruwet ban. Nah, setelah hadiyu dipotong, maka boleh cukur rambut. Cukur rambut yang baik itu dipelontos. Kata Rasulullah yang baik itu dipelontos pada saat itu. Tapi itu baru apa ya namanya, cukur yang pertama. Ya, sudah boleh pakai macam-macam, tapi yang satu masih dilarang, yaitu kumpul dengan istri. Dengan istri tidak boleh, apalagi dengan orang lain, ya mana gak oleh. Ya, hubungan badan dengan istri masih tidak boleh. Kecuali nanti setelah melakukan tawaf ifadah. Biasanya kan begitu. Tawaf ifadah itu yang wajib. Ya, tawaf ifadah. Nah, setelah itu, ini gak nutut ini. Ya, setelah tawaf ifadah lalu sa'i, cukur lagi. Nah itu sudah cukur yang terakhir. Setelah itu boleh sembarang kalir wis soleh. Wis mari pakaian ihram. Yang terakhir tinggal apa? Kembali lagi nginap di Mina selama 3 malam. Ya, ini pokok-pokoknya saja. Ya, boleh 2 malam, yaitu tanggal 11, 12, 13 atau 11 sama 12. Untuk apa? Untuk melakukan lempar jumrah. Dalam sehari itu langsung melempar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah. Itu utamanya sebetulnya ketika matahari sudah mengleng. Itu. Ya, matahari. Tapi kadang-kadang ya banyak yang tidak mengambil utamanya karena apa ya, khawatir usul-usulan itu tadi. Sebelum matahari berpaling ke barat, itu sudah banyak yang melakukan, tapi sebetulnya utamanya itu. Nah, setelah itu 3 hari berturut-turut atau 2 hari tidak apa-apa. Nah, kita sudah kembali ke Mekah. Yang terakhir yang kita lakukan yaitu tawaf wada. Ini harus dilakukan, merupakan tawaf pamitan. Nah, setelah itu baru kita boleh pulang, kan gitu. Yang belum ke Madinah ya biasanya berangkat ke Madinah. Ini secara pokoknya begitulah. Ya, nanti secara detailnya memang di fikih itu lebih detail, di sing rukun, di sing wajib, di sing nanti itu. Ya. Nah, di sini hanya sekedar gambaran mulai dari mikot ya minimal sampai selesainya ibadah haji. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan gambaran ya bagi yang sudah haji mungkin bisa kenangan dulu begitu. Yang sudah daftar mungkin permulaan untuk menghafalkan. Yang mau berangkat insya Allah karena sudah dilatih dalam latihan manasik, insya Allah sudah hafal. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.